Pada episode video sebelumnya dikatakan bahwa di bawah selubung cahaya ilahi, Daniel melihat kembali kehidupannya yang memalukan. Dan dalam penyesalan dan refleksi diri yang tak tahu malu tersebut, dia dimaafkan dan memperoleh rahasia kebahagiaan yang dianugerahkan oleh para dewa. Tepat ketika dia ingin membuat kehidupan miliknya sendiri hidup kembali lagi, dia menemukan bahwa dia sudah tidak bisa kembali lagi karena usia duniawinya telah habis dan dia sudah meninggal. Ketika dia dalam keadaan panik, cahaya suci para dewa menyelimutinya lagi dan membawanya ke tempat lain. Di depan para dewa, Daniel bersantai sejenak seperti burung yang terbang tanpa sayap. Di bawah bimbingan energi yang diselimuti kabut para dewa, ia meluncur dengan lembut di angkasa. Berbagai medan energi muncul di sekitarnya, seperti bersinar melalui prisma. Beberapa energi seperti sungai yang bergejolak sedikit seperti aliran yang berputar, dan beberapa seperti sungai dan danau yang dilihat dari pesawat dari kejauhan. Tetapi jika dilihat dari dekat, itu adalah medan energi. Kelompok energi Daniel melihat pegunungan. Ini semacam gunung biru tua, tampak lembut dan halus seperti tekstur beludru. Bahkan puncak tidak bergerigi tajam dan kasar, tetapi adalah lereng yang landai. Rumput hijau subur tumbuh di antara celah-celah batu, dan kedua sisi gelap gunung biru penuh dengan cahaya terang yang terlihat seperti lampu dalam ruangan saat fajar di dunia. Awalnya mereka mempercepat terbang turun ke bawah dari ketinggian, sekarang terbang ke kanan gunung, ke kiri gunung, dan akhirnya mereka memasuki sebuah kuil seperti kota. Kota kristal. Ini adalah kota suci dibangun seluruhnya dari zat seperti kristal, dengan menara yang menjulang tinggi seperti katedral Prancis dan gereja Mormon di Salt Lake City, dengan dinding yang begitu megah dan kuat, terbuat dari batu bata serupa kaca yang bercahaya. Interiornya dari seluruh kota suci memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melalui penginderaan pikiran para dewa, Daniel memahami bahwa struktur arsitektur ini bukan milik agama tertentu, tetapi itu adalah mewakili kemuliaan monumen Sang Pencipta. Berdiri di depan kota suci, Daniel sangat kagum dan hanya merasa bahwa dia sangat kecil dan tidak berarti. Dalam hatinya berpikir apakah ini adalah surga. Daniel memandang para dewa, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Saat dia terus bergerak maju, jejak yang mempesona muncul di depannya. Dia melewati seluruh kota kristal dan mengarah langsung ke aula utama kota suci. Ketika Daniel memasuki aula utama kota suci kristal, dia tiba-tiba menemukan dewa yang membawanya tidak terlihat lagi, dan dia mencari di sekeliling, tetapi tidak dapat menemukannya. Di aula ada sederet bangku panjang terletak di sana, rapih dan memancarkan cahaya. Setiap benda di aula begitu terang dan menyilaukan, memancarkan energi cinta kasih. Daniel masih ingin terus mencari dewa pembimbing spiritualnya. Jadi dia melihat sekeliling lagi, tetapi masih tidak ada bayangannya. Dia menyadari bahwa di sini dia tidak perlu melihat ke kehidupan sebelumnya lagi atau memberikan evaluasi terhadap kehidupannya. Jadi di kemudian duduk di bangku panjang. Di tempat yang aneh dan megah ini, hanya dia satu-satunya. Ini membuatnya merasa ada sedikit tidak nyaman. Namun dia masih begitu kuat merasakan bahwa di aula yang tampaknya kosong, pada bangku-bangku lain tampaknya dari tadi sudah penuh dengan orang-orang seperti dia, namun tidak terlihat mereka. Aula itu tampak seperti ruang kuliah besar. Ada podium memanjang yang bersinar seperti kuarsa putih. Dinding di belakang podium adalah pita warna-warni yang berputar-putar megah mulai dari lembut hingga cerah. Indahnya sungguh mempesona. Berbagai macam warna-warni bercampur jadi satu, seperti ombak yang berguling di kedalaman lautan, dan cara penyusunan bangku panjang sedemikian rupa hingga bisa membuat orang yang duduk di kursi mampu menghadap ke podium. Daniel berpikir, sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi di sini. Benar saja. Dalam sekejap mata, banyak dewa-dewa muncul di belakang podium. Tubuh mereka memancarkan cahaya kebaikan dan kebijaksanaan. Menghadap Daniel yang sedang menunggu dengan tenang di bangku, apa yang terjadi selanjutnya adalah bagian paling menakjubkan dari pengalaman Daniel.
Kotak pengetahuan. Ketika semua dewa muncul di belakang podium, Daniel baru dapat melihat dengan jelas bahwa semua ada 13 dewa berdiri berdampingan di sepanjang podium. Melalui telepati, Daniel mengetahui bahwa setiap dewa adalah perwakilan dari sifat karakter kehidupan umat manusia yang berbeda, misalnya seperti bersemangat, anggun, berani, setia, dan lain-lain. Sangat mirip dengan karakteristik 12 rasi bintang, tetapi mereka tampaknya jauh melampaui makna rasi bintang itu. Saat ini, Daniel sepenuhnya tidak menyadari bahwa dia telah memasuki ruang kelas di surga. Metode pengajaran di sini adalah sesuatu yang Daniel belum pernah lihat sebelumnya. Tidak ada buku teks, juga tidak mengandalkan memori. Begitu para dewa muncul, Daniel secara alami langsung mengetahui pengetahuan-pengetahuan dan hal-hal penting yang memang dia harus tahu. Dia bisa mengajukan pertanyaan apapun dan mendapatkan inti dari semua jawabannya. Daniel sangat bahagia. Dia merasa dirinya seperti setetes air yang berendam dalam lautan pengetahuan. Seperti seberkas cahaya di antara cahaya yang maha tahu. Hanya dalam sesaat, Daniel bisa memahami modus kerja cahaya. Dan cara kerja cahaya ini adalah cara para dewa agar jiwa yang tak terbentuk berintegrasi ke dalam kehidupan yang berbentuk. Daniel menemukan bahwa para dewa yang memberikan pengetahuan ini berbeda dengan para dewa yang dia temui ketika dia baru saja meninggal dunia. Meskipun mereka semua memiliki cahaya biru awan, namun ada lagi semacam cahaya biru tua dalam tubuh para dewa ini. Cahaya biru tua ini membawa ciri-ciri khas heroik yang kuat, yang berarti bahwa para dewa ini adalah alam tertinggi dari jenisnya. Tetapi sejak itu Daniel tidak pernah melihat warna seperti ini lagi. Di depan para dewa ini, Daniel penuh dengan kekaguman dan kebanggaan, seolah-olah dia berdiri di samping Santa Joan of Arc atau sisi George Washington. Dan kemudian 12 dewa bergilir jalan menuju ke Daniel, dan ketika mereka mendekatinya, dada mereka seperti sebuah kotak seukuran kaset video yang tiba-tiba terbentang di depannya. Awalnya Daniel mengira kotak itu datang untuk memukulnya. Dia merasa sedikit takut. Namun tepat ketika kotak itu hendak menyentuhnya, tiba-tiba kotak itu terbuka. Ia seperti sedang memutar film. Dalam kotak itu muncul gambar-gambar yang bergerak, seolah-olah menunjukkan apa yang sedang terjadi. Daniel melihat gambar itu dan tiba-tiba menemukan bahwa dia seperti tersedot ke dalam gambar di dalam kotak, dan dia berada di tengah-tengah peristiwa yang ditampilkan. Setiap dewa yang lewat akan membuka sebuah kotak, dan ketika 12 dewa semua lewat, 12 kotak semua terbuka. Ini membuat Daniel 12 kali berturut-turut berada dalam peristiwa yang berbeda. Gambar-gambar peristiwa itu begitu jelas, seperti menonton berita di malam hari. Satu-satunya perbedaan adalah Daniel tersedot ke layar dan menyaksikan semua peristiwa dengan matanya sendiri. Pada saat itu, Daniel tidak mengerti makna dari gambar-gambar ini. Dia hanya tahu bahwa hal-hal yang dia lihat memiliki makna sangat penting. Belakangan Daniel baru menyadari bahwa gambar-gambar ini sebenarnya adalah peristiwa besar dunia yang belum terjadi. Setelah Daniel kembali ke dunia, berdasarkan ingatannya, dia menuliskan peristiwa yang dilihatnya di dalam kotak. Semuanya ada 117 peristiwa. Tidak menyangka, sampai pada tahun 1978, peristiwa itu seperti ramalan, benar-benar mulai terjadi satu persatu. Sampai sekarang sejak Daniel hidup kembali, 95 dari 117 peristiwa telah menjadi kenyataan. 117 layar. Pada tanggal 17 September 1975, 13 dewa menyimpan gambar visi umat manusia masa depan ke dalam kotak, kemudian memutarnya untuk Daniel. Kotak pertama hingga kotak ketiga menyajikan visi kemerosotan moralitas Amerika, seperti merosotnya spirit Amerika, Perang Vietnam dan Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kotak keempat dan kelima menyajikan visi konflik di Tanah Suci di Timur Tengah, seperti konflik dan kebencian di antara negara-negara Arab, pemulihan negara Israel, dan kotak keenam menyajikan visi bencana nuklir yang mengerikan, seperti Chernobyl dan kebocoran nuklir lainnya, runtuhnya Uni Soviet. Kotak ketujuh menyajikan visi perubahan lingkungan agama, seperti perubahan agama Ortodoks,
Kotak 8 dan 9 menyajikan visi konfrontasi Tiongkok dan Rusia. Misalnya Partai Komunis Tiongkok telah menjadi pemimpin dunia komunisme. Kotak 10 dan 11 menampakkan visi krisis ekonomi dan perang regional. Misalnya pada 1990-an, terjadi peledakan krisis ekonomi dan krisis keuangan. Irak mengirim pasukan untuk menduduki Kuwait yang memicu operasi badai gurun. Kotak ke-12 menampakkan visi teknologi AI dan virus yang menguasai dunia. Misalnya seorang bioengineer dari Timur Tengah menemukan cara untuk mengubah DNA, menciptakan filter biologis virus dan menggunakannya untuk membuat chip komputer. Akhirnya sang insinyur yang terjerumus dalam nafsu kekuasaan menguasai dunia, dan dia meminta semua orang untuk menanamkan chip komputer yang ia rancang di bawah kulit mereka. Mereka yang menolak untuk menanamkan chip akan kehilangan kekuasaan publik dan menjadi gelandangan yang berkeliaran. Tidak ada yang bisa mempekerjakan mereka. Sampai di sini, apakah Anda sekalian juga merasakan dari 2019 hingga sekarang, visi ini tampaknya sedang dipentaskan? Dewa terakhir yang datang ke depan Denian tidak tahu juga apa alasannya. Dia tidak menampakkan layar pada kotak di depannya, tetapi menggunakan metode telepati membuat rangkuman dari 12 visi yang telah ditampakkan oleh para dewa sebelumnya. Setelah itu muncullah gambar visi ke-13 yang juga merupakan penglihatan terakhir. Visi terakhir. Denian tiba-tiba menemukan dirinya berada dalam gambar Perang Dunia III, dan dalam sekejap dirinya terpecah menjadi ratusan dirinya, dan dia tiba pada ratusan tempat yang berbeda. Dari gurun hingga ke hutan, seluruh dunia sepenuhnya berada dalam peperangan dan kekacauan. Adegan ratusan tempat itu terpampang jelas di depan matanya. Pada saat yang sama, ia melihat bahwa sebuah pasukan tentara yang terdiri dari wanita, wajah mereka mengenakan kain kasa dan memakai jubah hitam, sedang berbaris menuju sebuah kota di Eropa. Dan dia juga melihat bencana serius alam terus-menerus menimpa, dan para petani di belahan dunia yang dulunya menghasilkan banyak gandum dan jagung harus meninggalkan tanah mereka yang subur, karena tanah yang ditanami telah menjadi gurun yang hangus, dan badai angin dan hujan dengan ganas menggulung tanah dan mengikis lapisan tanah bagian bawah. Pada akhirnya, terbentuklah sungai hitam yang bersilangan dan penuh lumpur tebal. Orang-orang yang kelaparan mengemis di sepanjang jalan, namun cangkir dan mangkuk mereka tetap kosong. Tidak ada satu orang pun yang meneguk sesuap nasi untuk mereka. Kelemahan yang berlebihan memaksa mereka terpaksa melepaskan harapan, meringkuk dan menunggu kematian pada sisi jalan. Pada tahun 2000, perang saudara pecah di negara-negara sosialis Amerika Tengah dan Selatan yang sedang naik daun. Jutaan pengungsi melarikan diri dari El Salvador dan Nicaragua dan membanjiri Texas, AS. Mereka telah lama kehilangan kepercayaan terhadap Sang Pencipta dan terdorong oleh rasa takut akan kematian. Mereka tidak menghiraukan apapun yang terjadi, hingga ekonomi Meksiko hancur oleh para pengungsi ini, sepenuhnya terseret dan secara menyeluruh benar-benar runtuh. Para dewa melalui telepati menyampaikan pikiran. Biar Denian tahu bahwa ini adalah pertempuran antara yang baik dan jahat pada akhir zaman, dan juga merupakan pertempuran terakhir dari umat manusia. Dan semua ini disebabkan oleh ketakutan umat manusia. Ketika gambar-gambar ini hampir berakhir, Denian terkejut menemukan bahwa para dewa telah mati-matian berusaha membantu manusia. Ini bukan karena umat manusia semua adalah orang baik, tetapi karena jika jiwa manusia di bumi tidak membumbung, dunia langit atau surga yang sepadan dan diwakilinya tidak dapat diselamatkan. Setiap kehidupan yang turun ke dunia fana ini, semua berasal dari dunia alam atas. Mereka datang ke bumi untuk menyelamatkan dunia mereka sendiri yang telah menyimpang dari karakteristik alam semesta. Pada akhirnya, seorang dewa berkata kepada Denian bahwa semua orang yang datang ke bumi adalah pahlawan karena mereka melakukan apa yang tidak berani dilakukan oleh dewa lain. Kalian bersama Sang Pencipta di bumi menciptakan dunia. Denian sangat bingung, mengapa adalah saya? Mengapa saya diberi kesempatan melihat gambar-gambar layar ini? Ketika kumpulan penglihatan layar gambar terakhir selesai, Dewa ke-13 menjawab pertanyaannya. Warna cahaya yang dipancarkan oleh dewa terakhir lebih kuat dari dewa-dewa lainnya. Pikir Denian,
Kelihatannya dewa ini adalah yang tertinggi. Melalui pemikiran dan penginderaan telepati, dewa alam tertinggi memberitahu Denian, proses peristiwa manusia dapat diubah, tetapi premisnya adalah bahwa manusia harus terlebih dahulu memahami dari mana asalnya. Dia berkata kepada Denian bahwa di dunia surgawi, mereka semua percaya bahwa mereka yang turun ke bumi adalah dewa-dewa yang agung, yang hebat dan kuat. Dia berkata bahwa kalian memiliki keberanian dalam dunia yang diciptakan Sang Pencipta, memulai perjalanan petualangan yang penuh bahaya, menaikkan tingkat dunia Anda sendiri. Di mata kami, setiap dewa yang pergi ke bumi adalah petualangan yang mulia. Anda harus memahami bahwa manusia adalah berasal dari dewa-dewa yang mulia. Dalam dunia hanya perlu satu hal, yaitu cinta kasih. Prinsip dari cinta kasih sangat sederhana, yaitu apa yang Anda inginkan, berikanlah kepada orang lain. Ini merupakan manifestasi penting dari menghormati terhadap orang lain dan memperlakukan orang lain secara setara. Dalam kehidupan nyata, orang terbiasa apa yang Anda tidak inginkan, baru berikan kepada orang lain. Seorang dewa memberitahu Denian bahwa jika pola hidupnya masih seperti dulu, maka semua penglihatan yang dia lihat di 12 kotak tersebut akan terwujud. Tetapi jika dia melakukan hal yang sebaliknya dan berubah sepenuhnya, dan dia sungguh-sungguh melakukannya, maka perang yang akan terjadi dapat dihindari. Kemudian para dewa memberitahu dia bahwa Anda harus kembali ke dunia dan memberitahu orang-orang bahwa mereka adalah dewa-dewa yang lebih tinggi turun ke dunia fana. Semakin mereka tahu bagaimana caranya mencintai orang, semakin sedikit rasa takut yang mereka miliki di hati mereka. Denian sama sekali tidak ingin kembali ke dunia. Dia terlalu menyukai kota suci, meskipun dia baru saja datang ke sini. Dia tampaknya telah menguasai jalan ke seluruh alam semesta. Jika kembali ke bumi, ini sama membosankannya dengan hidup di ujung jarum. Tetapi dia tidak punya pilihan. Kata para dewa, inilah yang kami minta dari Anda. Anda harus kembali untuk mewujudkan misi ini. Oleh sebab itu, Denian pun hidup kembali. Dia kemudian menerbitkan sebuah buku yang pada tahun 1954 dengan judul Saved by the Light atau Diselamatkan oleh Cahaya. Buku ini telah menggemparkan dan menjadi papa buku telari saat itu. Sebenarnya periode waktu Perang Dunia Ketiga yang Denian lihat seharusnya dari 1994 hingga 1996. Para dewa mengatakan kepadanya bahwa periode waktu ini adalah kunci untuk menentukan apakah perang ini akan pecah atau tidak, dan juga mengatakan bahwa jika semuanya berubah, maka situasi pada tahun 2004 tidak akan seperti yang dilihatnya. Jadi masih ada peluang untuk berubah, dan Anda dapat mewujudkan perubahan ini. Sekarang umat manusia telah memasuki tahun 2022. Ketika umat manusia melewati milenium, saat itu seluruh dunia begitu bersuka cita. Mungkin semua manusia yang ada di bumi ini, sisi spiritual mereka akan tahu bahwa pertempuran terakhir umat manusia akhirnya telah berlalu. Tetapi perang antara Rusia dan Ukraina, apakah itu adalah kemunduran dari umat manusia, mengembalikan lagi pertempuran terakhir itu? Apakah umat manusia masih ada kesempatan untuk menulis ulang sejarah? Demikianlah ulasan video kali ini. Jika Anda punya pendapat lain, silakan tinggalkan pesan di komentar agar bisa didiskusikan semua orang. Mata ketiga selalu mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih telah menonton video ini.